Saudara, kita sudah membahas tentang filsafat pada abad pertengahan, yaitu antara abad 5 sampai 15 Masehi, ketika filsafat dikuasai oleh gereja Kristen, Kristiani, Katolik, dengan para filsufnya dari kalangan gereja, yaitu para bapa patristik. Nah, disebut sebagai filsafat era patristik, periode patristik. Nah, periode ini dimulai ketika abad 5 Masehi dengan adanya uskup, imam, dan biara yang dengan minat dan perhatian penuh pada ajaran Kristiani. Nah, dimulai pada tahun 476 berakhirnya kerajaan Romawi Barat berpusat di Roma dan munculnya kerajaan Romawi Timur yang berpusat di Konstantinopel. Sampai pada akhirnya ditemukannya benua Amerika tahun 1492. Di mana kemudian pada abad 17 dimulai dengan filsafat modern, dengan zaman Renaissance, disusul dengan zaman pencerahan. Jadi filsafat abad pertengahan yang pertama dengan dipimpin oleh para pater gereja, bapak-bapak gereja, mulai abad 2 sampai ke-7. Nah, di sini sampai akhirnya pada tahun 529 Kaisar Justinianus menutup Akademi Plato. Akademia Plato. Ditutup, ini berarti berakhirlah masa abad filsafat Yunani kuno pada tahun 529. Filsafat skolastik pun muncul pada abad 9. Pada zaman skolastik ini, pribadi-pribadi yang memimpin bukan lagi patristik yang lewat tulisannya memberi bentuk pada pemikiran dan filsafat teologi pada masanya. Para tokoh dalam filsafat skolastik adalah para pelajar dari lingkungan kerajaan, sekolah kerajaan, sekolah katedral yang didirikan oleh Karel Agung pada tahun 742, 814. Dan di sini juga akhirnya dimasuki oleh lingkungan universitas dan ordo-ordo biarawan. Jadi kata skolastik ini menunjuk pada suatu periode abad pertengahan yang dimulai dari ditutupnya Akademia Plato oleh Kaisar Justinianus, di mana gereja-gereja dikuasai oleh para bapak gereja dan gereja menjadi pusat intelektual, kemahiran para biarawan dalam membaca, menulis dan menyalinnya dalam Latin, Yunani, dan adanya perpustakaan. Sampai kepada masa sekolah katedral, sekolah kerajaan didirikan oleh Raja Karel Agung pada tahun 742, 814, yaitu sejak abad ke-9. Skolastik merujuk pada suatu metode tertentu, yaitu metode skolastik, sekolah, yang berbagai masalah dan pertanyaan diuji secara tajam dan rasional. Pro kontranya ditentukan guna ditemukan pemecahannya. Segala sesuatu harus dapat masuk akal.
dan dikaji secara teliti dan kritis pengetahuannya. Dan ini merupakan ciri dari filsafat skolastik. Nah, jadi kalau pada zaman patristik dipimpin oleh para rohaniwan gereja, pada zaman skolastik dipimpin oleh para intelektual, akademis, gereja dan kerajaan, bukan lagi oleh para imam dan biarawannya. Nah, sejarah filsafat zaman skolastik ini ada 3 periode, yaitu skolastik awal, skolastik puncak, dan skolastik lanjut atau skolastik akhir yang akan kita bahas selanjutnya pada konten berikutnya.